Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 4.1, yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kegunaannya? Berdasarkan penelusuran informasi. Kegunaannya sudah saya rangkum menjadi dua seperti ini. Kegunaan sifat kualitatif. Kegunaan tekanan osmosis larutan. 1. Pembuatan infus. Apa prinsip pembuatan infus? Bagaimana cairan di dalam infus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Jangan sampai pembuatan infus dalam tubuh. Cara membuat infus dalam infus itu adalah prinsipnya bahwa tekanan osmosis infus itu harus sama dengan tekanan osmosis darah, harus sama. Kalau nanti terlalu besar, kalau tekanan infus terlalu tekanan osmosisnya infus terlalu besar, yang ada nanti air di dalam darah akan masuk ke dalam infus, air di dalam darah masuk ke dalam infus. Atau kalau infusnya ini konsentrasinya lebih kalau infus ini konsentrasinya lebih rendah, maka nanti air akan kalau ini infus ini konsentrasinya lebih pekat, maka air di dalam darah akan ke dalam infus. Sebaliknya, kalau infus ini konsentrasinya lebih rendah, maka hanya air saja yang akan masuk ke dalam sini. Bagaimana caranya biar bisa masuk semua? Maka infus ini harus mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan tekanan infus darah, sehingga infus ini bisa masuk ke dalam darah. Yang kedua adalah desalinasi air laut. Desalinasi air laut ini adalah proses pemurnian air laut, pemisahan air dari air laut. Desalinasi. Bagaimana caranya? Ya, kita dihitung saja tekanan osmosis air laut itu berapa. Kalau sudah ketemu tekanan osmosisnya, maka dilawan dengan tekanan osmosis yang sebanding, sehingga nanti airnya akan bisa dikeluarkan. Airnya bisa dikeluarkan. Misalkan air laut itu tekanan osmosisnya misalkan 40 atmosfer, maka tinggal masukkan ke dalam mesinnya lalu diberi tekanan 40 atmosfer, kemudian dihadang dengan selaput semi permeable, maka air itu akan keluar dari larutan dari air laut. Airnya saja akan keluar, sementara garamnya akan tertinggal. Airnya akan keluar kalau diberi tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis air laut itu. Nomor 3, mengalirnya air dari dalam tanah ke pucuk pepohonan. Bagaimana caranya kok bisa air di dalam tanah bisa sampai ke pucuk pepohonan? Ini adalah prinsip air. Prinsip air adalah mengencerkan. Di mana ada larutan yang pekat, maka akan didatangi oleh air ini agar jadi encer. Nah, sementara di dalam biji-bijian, di dalam batang-batang tumbuhan itu konsentrasinya pekat, maka datanglah air untuk mengencerkan mereka. Masuk air sebagai pahlawan ke dalam batang tumbuhan. Nah, apesnya air ini ketika sudah ada di dalam batang tumbuhan, berada dalam biji-bijian, maka air ini diproses menjadi senyawa oleh biji-bijian, sehingga biji-bijiannya menjadi tambah besar, pohonnya menjadi tambah tinggi, bahkan menjadi tambah pekat lagi. Ada air baru datang, melihat di dalam konsentrasi lebih sangat pekat, datang masuk air lagi, terus begitu, sehingga air itu sampai pada pucuk pepohonan di mana ada konsentrasi bagian daripada biji-bijian pohon-pohonan itu yang pekat, maka air akan datang ke sana. Ya, air fungsinya adalah untuk mengencerkan. Di mana yang pekat akan didatangi oleh air ini. Yang keempat, pengaturan tekanan pada mesin cuci darah. Ya, dengan mengetahui berapa tekanan osmosis darah, maka untuk mencuci darah biar bisa dicuci, maka tinggal menggunakan tekanan yang lebih besar daripada tekanan darah, atau sebanding atau lebih besar daripada tekanan osmosis darah. Jangan menggunakan tekanan osmosis yang lebih rendah, tidak ada gunanya, tidak akan bisa berfungsi. Minimal sama atau lebih besar. 5. Pengaturan konsentrasi pada pengawetan makanan. Pengaturan konsentrasi pada pengawetan makanan. Apa gunanya pengaturan konsentrasi pada pengawetan makanan? Kok bisa diawetkan? Pengawetannya maksudnya apa?
dari bakteri dan virus. Lalu apa hubungannya konsentrasi? Ya, konsentrasi ini nanti akan mematikan bakteri dan virus. Bagaimana caranya bakteri dan virus dimatikan dengan konsentrasi? Ya, bagaimana caranya? Tinggal kita maunya bagaimana. Caranya adalah biar bakteri dan virus yang ada di sini adalah mengalami namanya dehidrasi. Kok bisa mengalami dehidrasi? Berarti bakterinya diharapkan keluar air. Berarti bakteri keluar dari dalam tubuh makhluk hidup ini. Berarti jadikan konsentrasi makanan itu lebih pekat daripada konsentrasi cairan yang ada di dalam bakteri atau virus ini, sehingga virusnya akan mengalami dehidrasi menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi. Pengaturan konsentrasi. Yang keenam, penggunaan garam untuk membasmi lintah. Ya, ini seperti ini sebetulnya, konsep yang seperti ini. Konsep dari nomor 5 ini diterapkan kepada hewan nomor 6. Bukan hanya lintah, sebetulnya bisa juga dipakai untuk membunuh lele. Cara membunuh lele itu, kalau lele itu ada hidup di air tawar, maka dia kalau hidup di air laut maka dia otomatis mati. Kenapa? Lelenya dehidrasi. Kenapa? Karena dia tidak bisa, organ tubuhnya tidak terbiasa hidup dalam konsentrasi air yang pekat. Karena ada garam itu, dia biasa hidup dalam konsentrasi air yang konsentrasi tekanan osmosis yang rendah. Maka ketika diberi garam, lelenya dehidrasi dalam waktu mendadak. Dehidrasi dalam waktu mendadak atau lintahnya mengalami dehidrasi dalam waktu mendadak, mati dalam hitungan menit karena perbedaan konsentrasi menggunakan garam. Nomor 7 adalah penggunaan garam untuk membunuh ikan lele. Ya, ini tadi sudah diceritakan. Kemudian, dan banyak lagi contoh-contoh lagi kegunaan dari tekanan osmosis ini. Kemudian yang kedua adalah kegunaan penurunan titik beku larutan. Titik beku larutan. Apa gunanya titik beku larutan? Contoh, pembuatan es krim yang lembut. Bagaimana caranya membuat es krim yang lembut? Penurunan titik beku larutan. Kalau kita ingin membuat es krim, kita harus tahu konsepnya bahwa semakin banyak campurannya maka titik bekunya akan semakin rendah. Jadi konsekuensi kalau kita membuat es krim, semakin banyak yang ditambahkan, tambahkan susu, tambahkan madu, tambahkan keju, tambahkan macam-macam, maka konsekuensinya adalah bahwa es krim itu akan membeku semakin rendah. Kalau suhu 0 belum beku dia, -1 mungkin belum membeku, dia akan membeku di bawah suhu minus yang sangat rendah. Ini adalah konsekuensi dari penurunan titik beku, karena konsentrasi ada semakin banyak yang zat yang terlarut, maka titik bekunya akan semakin dalam turun, akan semakin minus. Kalau kita membuat es krim dari aquades hanya air murni, ya dia akan membeku pada suhu 0 saja dia akan membeku. Tapi kalau semakin banyak campurannya maka titik bekunya bukan 0, di bawah 0 jauh, bisa jadi -2, -3 atau -4 derajat Celcius. Ini konsekuensinya. 2, ini juga dalam tubuh manusia. Kenapa ini yang keempat, air dalam darah manusia yang tidak membeku pada suhu 0. Kenapa kalau kita pada suhu 0 tidak membeku seperti es membeku? Karena di dalam tubuh manusia itu selain air ada juga zat-zat yang lain. Campurannya itu tidak mungkin, karena banyak sekali campuran, dia tidak mungkin membeku pada suhu 0. Dia membekunya di bawah minus di bawah. Jadi tenang saja bahwa manusia itu tidak akan pernah membeku pada suhu 0 derajat. Karena di dalam tubuh manusia selain ada darah banyak sekali campurannya. Yang kedua, anti beku pada radiator mobil. Ya, kalau menggunakan air mungkin pada suhu 0 dia sudah membeku, tapi karena ada sesuatu sebagai anti beku, entah itu senyawanya apa, tidak disampaikan oleh pabrikan mobil atau motor. Yang jelas berikan satu cairan yang kalau pada suhu 0 dia belum membeku. Jadi anti beku. Harusnya meskipun mobil itu sudah di daerah-daerah kutub itu, misalkan sudah ada es di sekitar itu membeku, tapi karena ada zat anti beku ini, karena dia titik bekunya di bawah 0, maka dia belum membeku. Otomatis karena dia belum membeku, mesin mobilnya masih panas, masih bisa beroperasi, masih bisa hidup. Tapi kalau pakai air itu pada suhu 0 sudah membeku, tidak mungkin bisa menghangatkan mobil.
Nah, ada zat anti beku yang dicarilah yang titik bekunya jauh di bawah 0, dipakai untuk anti beku pada mesin, sehingga mesin mobil tetap bisa menyala. Nomor 3, anti beku untuk mencairkan salju di jalan dengan menaburkan garam. Ya, ini tadi kan air itu murni akan membeku pada suhu 0, tapi kalau ketambahan sesuatu maka titik bekunya bukan tidak di 0 tapi di bawah 0, misalkan -1. Lalu bagaimana caranya untuk mencairkan salju? Ya, salju bagaimana cairkan? Ditambahkan sesuatu sehingga dia bercampur, titik bekunya tidak 0 tapi di bawah 0, maka ketika suhu 0 dia berubah menjadi cair, karena belum saatnya dia membeku, dia akan membeku pada suhu minus. Dengan cara apa? Diberikan garam, ditaburi garam lembut, maka salju itu akan mencair karena titik bekunya berubah, tidak lagi 0, di bawah 0. Ini dipakai di kutub-kutub utara dan kutub selatan. 4. Air dalam darah, sudah tadi. 5. Penambahan sesuatu pembuatan asik yang membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk dibekukan. Ya, tadi konsep yang ini. Kegunaan penurunan tekanan uap. Ya, untuk apa kita mempelajari penurunan tekanan uap ini? Contoh 1. Menentukan MR suatu senyawa yang tidak diketahui. Ya, ini untuk ilmuwan. Jadi, menggunakan data-data tekanan uap kita bisa mencari massa rumus relatif, padahal massa rumus relatif ini sangat ringan, tidak bisa kita menghitungnya dengan timbangan analitik, tidak bisa, apalagi menggunakan timbangan agara, timbangan padi, tidak bisa. Timbangan analitik pun tidak bisa, bisanya cuma bisa dihitung. Maka dengan menentukan penurunan tekanan uap kita bisa mencari MR suatu senyawa, karena senyawa sekarang banyak sekali. MR-nya bisa disalin dengan senyawa. Ini bisa diketahui sebetulnya mencari MR COVID-19. COVID-19 masukkan ke dalam air, lalu dihitunglah penurunan tekanan uapnya berapa. Nah, selisihnya nanti ketemu MR-nya. Cuman masalahnya bagaimana kalau uapnya ada yang keluar, lalu COVID-nya kena hirup menjadi penyakit. Maka melakukan ini harus di dalam ruangan yang sangat tertutup menggunakan teknis robot, mungkin bisa seperti itu. Yang kedua, uap air yang dihasilkan di laut dengan kadar garam tinggi akan lebih sedikit daripada uap air yang dihasilkan di laut dengan kadar garam yang rendah. Ya, nih, uap air yang dihasilkan di laut dengan kadar garam tinggi akan lebih sedikit daripada uap air yang dihasilkan di laut dengan kadar garam rendah. Ya, kalau garamnya rendah, otomatis uapnya banyak. Kalau garamnya tinggi, otomatis uapnya sedikit. Nah, ini bisa jadi prinsip pertimbangan untuk membuat hujan buatan. Di daerah mana kita akan mengadakan hujan buatan dengan menaburkan garam, maka carilah laut yang dengan kadar garam yang rendah, karena uap air di situ pada suhu yang sama, uap air di situ akan dihasilkan uap air yang lebih banyak daripada laut dengan kadar garam yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah prinsip penguapan murni yang didapat dari penguapan destilasi air di alam. Air dengan kandungan terlarut lebih banyak pada suhu yang sama akan menghasilkan uap yang lebih sedikit. Ya, hampir sama dengan ini. Jadi kalau kita mau mengadakan destilasi harus paham dulu bahwa air itu mengandung campuran yang lebih banyak dan lebih sedikit. Kalau air itu mengandung campuran yang terlarut yang lebih banyak, otomatis nanti itu akan menghasilkan uap air yang lebih sedikit dibandingkan dengan air dengan kadar terlarut yang lebih sedikit, maka uapnya akan banyak. Gitu ya, ini sebagai prinsip. Kemudian yang terakhir itu adalah kegunaan kenaikan titik didih. Apa gunanya? Sama seperti ini, menentukan MR suatu senyawa dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, air di lautan yang tidak mendidih ketika suhu 100 derajat Celcius. Ya, manfaatnya, kegunaannya. Kalau misalkan kena air, kenapa? Salah satu manfaat air, kenapa air laut itu mengandung garam? Kalau misalkan air laut itu tidak mengandung garam, maka pada suhu 100 derajat Celcius dia akan sudah mendidih. Karena di air laut itu banyak sekali garam, maka titik didih air laut tidak 100 tapi di atas 100. Apalagi kadar garamnya sampai 50%. Sementara titik didih garam itu kalau nggak salah sekitar hampir 1000. Maka 1000 ke 100, katakanlah 50%, maka suhunya sekitar 500 derajat Celcius. Jadi air laut itu mungkin titik didihnya di atas 100 karena adanya garam. Tergantung dari banyak sedikitnya kadar garamnya. Bersyukur kita karena air laut itu ada banyak garamnya atau banyak sesuatunya, banyak campurannya sehingga titik didihnya di atas 100 ya kalau kena panas. Yang ketiga, destilasi. Ya, prinsip destilasi, kenaikan titik didih destilasi mungkin hampir sama dengan ini. Harus paham bahwa
Semakin besar kadar destilasi, kadar zat larutnya, maka titik didihnya akan semakin besar dan uapnya juga akan dihasilkan semakin sedikit. Ini prinsipnya. 4. Penambahan garam saat memasak makanan akan membutuhkan suhu yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius untuk bisa mendidih. Ya, ini harus dipahami. Jadi kalau misalkan air murni dia pada suhu 100 derajat Celcius mendidih, ketika dikasih garam atau dikasih bumbu-bumbu yang lain, maka ketika air itu mendidih harus dipahami bahwa titik didih air itu tidak 100, dia titik didihnya di atas 100. Ketika diisi bumbu, kasih garam, kasih macam-macam warna-warni itu bumbu-bumbuan, lalu mendidih, cek suhunya di atas 100. Kenapa? Selain mendidihkan air juga mendidihkan campuran-campuran itu tadi. Itu ya, ini prinsip manfaat kualitatif dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditulis, silakan diingat-ingat, silakan diamati. Kemudian tugasnya untuk ini adalah kalian saya minta mencari manfaat sifat kualitatif dalam kehidupan. Manfaat kualitatif dalam kehidupan itu manfaat tekanan osmosis larutan dalam kehidupan itu apa? 2 saja. Tekanan osmosis manfaatnya dalam kehidupan itu 2 saja, selain daripada yang saya sebutkan. 2 saja. Kemudian ke penurunan titik beku 2 saja. Penurunan tekanan uap 2 saja. Kenaikan titik didih 2 saja. Dari mana dapatnya? Dari perintah kompetitif dasar berdasarkan hasil penelusuran informasi. Informasi dari mana? Bisa di perpustakaan, bisa di buku, bisa dari datanya teman, bisa ngintip di buku paket. Dari hasil penelusuran informasi, cari manfaat sifat kualitatif ini masing-masing 2. Tekanan osmosis 2, titik beku 2, kemudian penurunan tekanan nomor 2, kenaikan titik 2, selain dari yang sudah saya sebutkan. Seperti biasa dikumpulkan. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.